Selamat malam, perkenalkan nama saya Teddy Harun dari Universitas Pamulang. Saya ingin mewawancarai tentang tugas tua saya di Universitas Pamulang. Dengan Bapak siapa? Kenalin nama saya Iksan Aprijal. Dengan Bapak Iksan Aprijal. Nah, Bapak Iksan Aprijal ini menjabat sebagai leader kitchen di Astro. Apakah benar? Iya, benar. Oke. Nah, bagaimana caranya Bapak bisa masuk berkembang di posisi ini? Kalau untuk bisa masuk sih seperti pada umumnya ya, datang melamar, terus juga interview, terus juga wawancara dan training di salah satu training center untuk astronya. Itu buat Kalau untuk apa? ya, kalau itu buat prosedurnya buat masuk Bapak Fijal. Iya, itu prosedur untuk masuk ke astronya ya. Oh gitu. Eh, Ya. Sebagai Beda lead lagi ya. Ya beda lagi kalau untuk sebagai menjabat sebagai leadernya ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana Bapak sebagai leader kitchen, apa saja nih tugas Bapak dan pertanggungjawaban utama Bapak dalam sehari-hari dalam. Kalau dibilang tugas banyak ya, mencakup dari semua tim, produk, eh, dan lingkungan kerjanya, juga tempat kerjanya. Tapi kalau untuk tanggung jawab utama, leader itu lebih kepada mengawasi seluruh tim yang ada sih. Oh gitu. Eh, Terus Ya, pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan bagaimana sih alur kerja dapur di model rental hotel ini, mulai dari order masuk secara online sampai pesanan selesai. Itu bagaimana Pak prosesnya? prosesnya sih yang paling utama di SLA ya. Jadi SLA itu kecepatan kita dalam membuat orderan. Karena di Astro itu kita punya visi untuk orderan by aplikasi online itu 15 menit sampai kan. Dan Iya. ketika ada orderan masuk, di situ orderan masuk SLA-nya langsung berjalan. Dari SLA itu kita harus cepat bikin produk dari packagingnya, dari cara membuatnya yang sesuai SOP, dan setelah itu diantar sama driver dengan catatan waktu yang nggak boleh lebih dari 15 menit. Oke, itu jawaban jabatan. Terus pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja sih Pak sebagai leader kitchen ini untuk menghadapi karena semua order ini berbasis online. Tantangannya itu dalam artian apa ya? Dalam pihak interaksi langsung dengan pelanggan. Karena kita kan orderannya by online ya. Jadi kalau misalnya tantangan untuk pihak pelanggan langsung kayaknya nggak ada sih. Oh, tidak ada berarti. Oh, Iya, berarti. mungkin kecuali komplain ya. Oh iya, komplain ya masuk akal. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ikan ini memimpin dan berkomunikasi dengan tim dapur agar target waktu dan kualitas ini tetap terjaga, Pak? Sebenarnya nggak rumit atau susah yang dipikirkan ya. Lebih kayak ke briefing setiap minggu. Kita dengerin keluhan dari staff-staff kita itu apa aja. Dari situ baru bisa muncul problem solving apa yang harus saya lakukan. Ya, keluhan-keluhan di staff setiap minggunya aja sih. Oh, oke. Okay. Uh,
Pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara Bapak untuk menangani komplain pelanggan padahal tidak ada interaksi untuk tatap muka. Apakah lewat Wala ya? walaupun nggak ada interaksi dengan pelanggan, tapi komplain pasti tetap akan ada ya. Jadi komplain itu biasanya dari keteledoran tim dalam membuat produk, ada yang tertinggal atau lupa, itu biasanya komplainannya masuk melalui aplikasinya dan itu akan disampaikan ke grup chat Atronnya, baru nyampe ke kita, dari kita baru memvalidasi komplainan itu melalui CCTV. Oh, itu lewat CCTV apa ya buat ininya, buat ceknya. Iya, iya. Saya ingin menanyakan apa saja sih Pak buat perbedaan mendasar untuk mengelola dapur central kitchen ini dibanding warung atau resto konvensional. Apa pertanyaan dasar Tentang central kitchen dibanding warung warung biasa atau resto itu konvensional. Kayak perbedaan bandingnya untuk mengelola model online-nya. perbedaan perbedaan ya. Perbedaannya sih nggak ada yang terlalu jauh ya karena kita sama-sama di retail dan F&B ya. Mungkin perbedaannya lebih pada cara kita menjalankan skema penjualannya, lebih kayak kita menjalani ini dengan target waktu yang mungkin bisa dibilang singkat atau cepat, terus juga kita nggak perlu membuat pelanggan untuk datang langsung karena bisa order melalui aplikasi dan juga banyak barang-barangnya yang fresh atau yang dry dan yang lain-lainnya. Jadi lebih kayak mempermudah aja sih. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa saja pengalaman apa saja sih Pak untuk paling berkesan nih untuk Bapak lebih menantang selama memimpin dapur di sistem ini? Pengalaman paling berkesan ya. Iya. Mungkin lebih membuat saya untuk bisa berpikir lebih kritis ya, dan juga membuat saya bisa lebih teliti dalam menangani produk-produk yang datang, produk-produk yang ada, produk-produk yang rusak. Eh, Lebih membuat saya juga tahu cara lebih dalam untuk berkomunikasi dengan tim, terus juga bisa membuat keputusan yang lebih solid. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pesan apa sih atau motivasi apa untuk mahasiswa ini atau anak muda supaya tertarik berkarir di industri teknologi atau digital? Motivasi. Pesan ya. Iya, pesan atau motivasi untuk mahasiswa atau anak muda zaman sekarang. Mungkin lebih ke disiplin ya. Disiplin dalam bekerja, terus integritasnya harus ditingkatin, terus juga uh, ya harus banyak lebih berpikir kritis untuk punya problem solving di setiap ada masalah. Itu berarti pesan dan motivasi Bapak. Ya dari saya itu aja.